Nama saya Agatha Natania Wibi. Saya Alexandra Maria Dalla. Saya Dan Ilsan Junandi. Saya Filbena Samosir. Saya Jonathan Christian Nabi Tepulu. Saya Lois Ignacio Mangopang. Saya Michael Octavian Handayat. Saya Michelle Aslar Hesya. Saya Helga Fisia Senturi. Saya Sofi Diani Purba. Saya Wayan Masegam Tati. Jadi identitas suku Batak ini populer dalam sejarah Indonesia modern setelah didirikan dan tergabungnya para pemuda dari Angkola, Mandailing, Karo, Toba, Simalungun, Pakpak di organisasi yang dinamakan Jong Batak pada tahun 1926. Bahasa Batak kita begitu kaya akan puisi, pepatah, dan peribahasa yang mengandung satu dunia kebijaksanaan tersendiri. Bahasanya sama dari utara ke selatan, tapi terbagi jelas dalam berbagai dialek. Kalau teman-teman bisa melihat, kalau di suku Batak itu ada berbagai pembagian Batak, suku Batak. Yang pertama ada suku Batak Angkola, Batak Mandailing, Batak Karo, Batak Toba, dan Batak Simalungun, dan satu lagi adalah Batak Pakpak. Yang pertama ada adat Mangulosi. Adat Mangulosi diambil dari kata ulos yang berarti kain khas suku Batak. Biasanya adat ini dilakukan oleh para tetua suku Batak yang akan memberikan ulos kepada calon pengantin yang akan segera menikah. Yang kedua ada adat tuhor. Adat tuhor dilakukan sebelum adanya atau melaksanakan suatu upacara pernikahan. Adat tuhor diambil dari kata uang yang berarti calon pengantin pria akan memberikan uang dalam rangka melamar calon pengantin wanita. Yang ketiga ada adat martorombo. Adat martorombo ini juga biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu silaturahmi, yang artinya mempererat hubungan persaudaraan dalam sama anggota keluarga. Adat martorombo ini juga dilakukan dalam acara Natal atau acara Tahun Baru, atau juga biasanya dalam kegiatan tertentu. Yang pertama, ada pakaian adat Batak Toba. Pakaian adat ini terbuat dari kain ulos atau kain tenun tradisional Indonesia. Ulos memiliki arti khusus, dan jenisnya pun banyak, sesuai dengan makna masing-masing dari setiap ulosnya. Misalnya, ulos ragi hotang, yang digunakan untuk pesta sukacita. Contoh gambarnya bisa dilihat di sini. Yang kedua, ada pakaian adat Batak Karo. Pakaian adat Batak Karo ini hampir sama dengan Batak Toba. Perbedaannya hanya di kain tenun saja. Biasa juga disebut uwis gara. Contoh gambarnya bisa dilihat di sini. Yang ketiga, ada pakaian adat Batak Mandailing. Pakaian adat Batak Mandailing ini juga menggunakan kain ulos. Tetapi, pada suku Batak Mandailing, kain ulos dililitkan pada bagian tengah badan, juga pada hiasan kepala, baik itu pria dan wanita. Contoh gambarnya bisa lihat di sini. Pertama ada pria surit. Pria surit ini berbentuk panjang dan di bagian ujungnya bercabang dua. Dan kedua ada pisau gaji dompak. Pisau gaji dompak ini dipercaya hanya dapat dimiliki oleh para keturunan raja-raja suku Batak. Dan pisau gaji dompak ini berbentuk gajah di bagian gagangnya. Ketiga ada hujur. Hujur ini berbentuk seperti tombak dan terbuat dari logam. Dan hujur ini sering digunakan oleh masyarakat Batak untuk berburu dan saat berperang. Pertama adalah Danau Toba. Danau Toba ini tuh danau paling besar di Indonesia dan Asia Tenggara. Selain itu, banyak hal yang bisa kamu lakukan saat kalian ke Danau Toba. Seperti melihat situs sejarah, mengunjungi rumah adat Batak, hingga mengelilingi desa Tuk-Tuk Siadong-Adong. Yang kedua ada Pulau Samosir, salah satu pulau populer yang ada di Sumatera Utara. Karena tempatnya yang ada di tengah-tengah Danau Toba itu menjadi keunikan bagi wisatawan. Jadi kalian habis ke Danau Toba bisa ke Pulau Samosir. Selain itu kalian juga bisa melakukan banyak aktivitas seru di pulau ini, seperti berpetualang di Goa Marlokop, menyaksikan pertunjukan tari si gale-gale, berkeliling Museum Huta Bolon Simanindo, juga menikmati keunikan batu persidangan. Dan yang terakhir ada Pantai Pandan. Pesona pantai ini nggak usah kamu remehin karena bagus banget. Di sini kamu bebas bermain air maupun berenang karena kondisi ombak yang cukup tenang. Saya saranin kalian datangnya tuh sore-sore, karena kalian bisa menyaksikan momen sunset yang terkenal amat cantik di Pantai Pandan. Nah, yang selanjutnya ada beberapa lagu tradisional dari suku Batak nih, yang pastinya mungkin beberapa sudah pernah kalian dengar. Mau tahu lagunya apa aja? Nah,
Yang pertama itu ada Pulau Samosir, Pulau Samosir dong, halo aku Samosir dong. kedua ada Anakku Naburyo, anak kasih aku, anakku nalaku. Lagu Sisik Si Batu Manikam. Sisi si batu manikam di parjoget sama di gotang di nabaingan di sebab bangkara jula jula sebab bangkara jula jula. Lagu Sisik Si Batu Manikam biasanya dipakai untuk awal dan akhir dari pementasan lagu suku Batak lainnya. Yang pertama, makanan saksang. Saksang ini merupakan makanan khas Batak dengan bahan dasar daging babi atau daging anjing. Yang kedua adalah lapet. Lapet adalah makanan yang berbentuk limas. Makanan ini menjadi makanan khas Batak yang terbuat dari beras atau ketan yang digiling dan dibungkus dengan daun pisang. Biasanya di tengah lapet ada isian gula merah dan kelapa. Rumah Bolon menjadi simbol dari identitas masyarakat suku Batak yang merupakan salah satu suku terbesar di Indonesia. Rumah tradisional Batak bentuknya persegi panjang dan dapat dihuni oleh 5-6 keluarga. Yang pertama ada tari endeng-endeng. Tari endeng-endeng merupakan salah satu bentuk kesenian di Labuan Batu Utara yang mengungkapkan perpaduan antara seni berda dari etnis Melayu dengan tortor onang-onang dari Tapanuli Selatan. Tari endeng-endeng berfungsi sebagai tari hiburan dan sebagai sarana untuk mengungkapkan kegembiraan dalam pergaulan. Makna dari tari endeng-endeng dalam penelitian ini dikaji melalui syair lagu yang dinyanyikan sebagai iringan dalam tarian endeng-endeng. Tari tortor adalah jenis tarian purba dari suku Batak yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Pada saat ini, tari tortor itu menjadi bagian penting dalam adat suku Batak Toba, baik dalam acara adat pernikahan ataupun pentas seni di seluruh Indonesia. Melalui tarian ini, masyarakat adat Batak menyampaikan harapan dan seluruh doa-doanya. Peragaan, sikap, dan perasaan melalui tari tortor selalu menggambarkan kondisi dan situasi yang dialami. Tari tortor tidak hanya dilakukan untuk penyambutan tamu atau adat pernikahan saja, tetapi tari tortor juga dilakukan pada saat ada seseorang yang meninggal. Tarian tortor ini akan disebut sebagai tarian mati. Bisa dilihat perbedaan yang terletak pada ekspresi wajah si penari.